Salam sejahtera pemirsa, saya Grace Hartono, founder, director, dan practitioner dari Neuro Network. Pada hari ini atau pada sesi ini, saya bersama dengan Ferry Suwito, direktur dari Suwito Enterprises, sekaligus senior real estate agent di Reiwat Kingsford. Ya. Apa kabar Ferry? Baik Grace, apa kabar? Baik. Hari ini seperti biasa sangat cerah dan positif, semangat. Dan kita hari ini mau bahas tentang properti di Sydney ya, yang masih terus hot dan populer lah ya di kalangan masyarakat Indonesia juga. Jadi mungkin sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu boleh ya soal boleh. bagaimana perjalanan Ferry sampai bisa berhasil dan sukses di Australia, terutama di Sydney ini sebagai property agent di jual, beli dan sewa properti ya di Sydney. Silahkan mungkin bisa cerita. Oke, terima kasih Grace dan salam kenal semuanya. Nama saya Ferry Suwito. Saya sudah di bidang real estate ini kurang lebih sudah 15 tahun sekarang. Saya mulai itu tahun 2006 pada saat itu saya migrate ke Australia tahun 2006. Dulunya saya sekolah di Western Australia. Nah, itu saya udah balik ke Indonesia, try to do business there, and then family kita decide pindah ke Australia. 2006 saya sampai Sydney, kita bingung gitu kerja apa gitu, segala macam, mau buka bisnis juga susah. Jadi saya coba properti deh. Saya coba properti. Pada saat itu saya diberi kesempatan untuk belajar properti dari salah satu orang Indonesia juga. Waktu itu kantornya dia ada di Parramatta. Habis itu 3 bulan, habis itu pindah ke Eastwood. Ya, saya belajar banyak dari beliau mengenai properti, mengenai hidup, life, karena real estate ini kan is a people business ya. Jadi saya belajar banyak dari beliau mengenai pengalaman hidup dia share yang sampai sekarang masih saya aplikasikan gitu. Saya bergabung dengan dia dua tahun, habis itu saya pindah ke Reiwat Epping. Nah, di Reiwat Epping itu saya benar-benar di-train, digembleng gitu istilahnya untuk do all the hard work in the real estate. Jadi saya disuruh minta door knocking, cold calling, kita do telemarketing gitu ya. Saya waktu itu kita mesti do door knocking itu sekitar 70 sampai 100 rumah. Wah, dalam berapa lama? Setiap minggu. Setiap minggu. Plus kita mesti lakukan cold calling itu sekitar 250 phone call every week. Every week kita constant seperti itu. Jadi pas kita mulai, kita dikasih satu map area itu, kita mesti kuasain itu area itu. Jadi perjalanan itu kita door knock berjalan sampai 6 bulan, nanti mulai lagi dari awal. Jadi berharap dengan lakukan itu selama 6 bulan, berharap kita bisa kenal daerah itu dan bisa kenal properti owner yang tinggal di daerah itu. Ya, memang nggak gampang gitu. Dulu saya backgroundnya kan buka bisnis di Indonesia, sampai Australia disuruh ketok rumah kan agak nervous juga gitu, agak takut juga gitu mau ngomong apa gitu. Jadi dulu saya ketok rumah pertama, sempat skripnya saya udah siapin, pas ketok rumah itu orang yang buka pintu lupa gitu skripnya semua, akhirnya cuma lihat-lihatan sama orangnya dan orangnya akhirnya tutup pintu dan saya walk away. Saya bilang wah ini nggak gampang, nggak gampang. Tapi ya saya jalanin terus. Pada saat itu kan saya jadi sales. Sales itu kan cuma based on commission only, jadi nggak ada salary sama sekali. Jadi buat support income-nya itu saya mesti ambil second job. Second job itu pada saat itu saya bekerja di Coles Supermarket sebagai night filler. Wow. Jadi kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 12 malam, kadang-kadang sampai jam 2 pagi. Tergantung barangnya banyak atau enggak. Setiap hari tuh? Setiap malam. 7 hari atau 5 hari nih? Kadang-kadang Sabtu Minggu mereka nggak panggil. Jadi hari-hari biasa udah pasti dipanggil jam 8 sampai jam 12. Jadi paginya saya real estate itu jam 9 sampai jam 5. Malamnya itu saya ganti baju, saya siapin seragam Coles, ganti Coles, saya pergi ke Coles kerja jam 8 dan jam 12. Di Coles itu pun digembleng juga gitu, mesti memenuhi target. Jadi mereka kan dropping barang banyak dan mereka target mesti selesai dalam 4 jam. Di situ juga digenjot lagi gitu. Push. Jadi terbiasa dengan pressure seperti itu.
dengan real estate saya rasa ya oke gitu, dan saya bisa beradaptasi dengan real estate. Ya dari di Epping itu sekitar 3 bulan door knocking, setelah 3 tahun di Epping, 3 tahun door knocking ini, dan hasilnya nggak kelihatan. Setahun paling cuma ada satu penjualan gitu, kadang tahun kedua 1, tahun ketiga 2 penjualan waktu itu. Saya lihat wah ini nggak ada hasilnya, kita semua for me, so I have to find another career gitu. Cuman saya tetap berkekeh, saya bisa nih, real estate ini bisa. Mesti jalan terus dan don't look back gitu. Jadi dengan jalan terus dengan kemauan, ya jalan terus. Akhirnya saya pindah ke Reward Kingsford. Terus Reward Kingsford saya jalanin seperti yang apa saya lakukan sebelumnya. 2,5 tahun pertama nggak ada hasil juga. Jadi udah 5 tahun setengah nih. Iya, itu benar-benar berjuang nggak ada hasil, dan itu disupport dari calls. Malam-malam income dari calls pada saat itu. Pada saat itu masih tinggal sama orang tua. Belum ada tapi budget. Tapi udah punya 1 anak. Pada saat itu belum bisa beli rumah. Apartemen juga belum bisa karena benar-benar susah lah, struggling waktu itu. Jadi udah 2,5 tahun masih struggling itu. Pada tahun ketiga kelihatan gitu ada kayak kita lagi nyetir di tunnel, kelihatan gitu lampunya kecil-kecil, terang. Udah ada yang mulai telepon, minta saya jual, dan saya jual. Mulai ada signboard saya di mana-mana, dan setelah itu ya nama saya mulai dikenal di daerah sini gitu. Pada saat itu saya mulai, nggak ada, jarang sekali ada agent Asia di daerah sini yang main second hand seperti ini. Banyak agent-agent bule itu mereka kan underestimate kita sebagai pendatang orang Asia. Tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 2010. Oh, tahun 2010 ya? Iya, 2010. Jadi 5,5 tahun berjuangnya itu dari 2005-an gitu ya? 2006. Iya. Oh iya, 2006. 2006, soal 2010 sampai udah mau 2011 itu yang baru gitu. Oh iya. Ya, banyak agent-agent Western, yang orang Western gitu ngeliat kita underestimate gitu. Oh, ini agent paling bertahan 2 bulan, 3 bulan. Dan mereka nggak ada yang nganggap kita gitu ya. Dan sekarang kita udah jalan sekarang berbalik gitu. Jadi mereka yang kita udah mulai dikenal gitu. Jadi saya mau kasih tahu orang-orang di luar situ bisa gitu. Everyone can do it. Itu dengan kerja keras dan persisten. Itu jalanin terus, we will get there. Maybe the tunnel is long, but you will see the light at the end of the tunnel. Some people will take 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 6 years, tergantung masing-masing Tiap orang beda-beda. Nah, waktu masih struggle ya, sebelum kita cerita suksesnya nih, karena banyak sekali cerita suksesnya. Waktu lagi struggle nih, kan memang seperti barusan Ferry bilang ya, jangka waktunya nggak jelas ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan variabelnya banyak ya. Bisa ada mungkin keberuntungan juga gitu ya, apalagi kalau misalnya harus mempelajari sesuatu yang baru. Seperti Ferry bilang di awal, skrip udah hafal, begitu ketok, melihat orang udah freeze gitu kan judulnya. Nah, waktu lagi struggle itu, kamu gimana tuh akhirnya bisa membiasakan diri gitu ya, dan pelan-pelan semakin percaya diri, walaupun di masa 5,5 tahun itu kan struggling tetap namanya. Tapi gimana tuh caranya untuk tetap bisa persisten gitu ya, untuk tetap semangat dan percaya diri lah, yakin gitu. Kan itu 5,5 tahun tidak sebentar. Betul. Saya rasa yang paling penting itu kita mesti punya passion. Passionnya you have to love what you do. Kayak sekarang saya lakukan real estate itu, saya have a big passion in real estate. I don't feel like I'm working gitu. Saya nggak ngerasa saya kerja tiap hari. It's become my lifestyle. Saya ketemu orang, ngobrol apa, it become my lifestyle gitu. Dari pengalaman-pengalaman itu kan kita yang struggling itu kita jalannya setiap hari kan. Kan kita rubah terus. Skrip-skripnya saya rubah terus kan. Kita door knocking, oh ini nggak berhasil skripnya, ganti lagi skrip lain. Karena ini people, ini kan real estate itu people business, sama ini it's a numbers game. It's a numbers game. Jadi kalau kamu seminggu ketemu 10 orang, chances kamu akan jauh lebih rendah daripada kalau kamu ketemu 100 orang dalam seminggu. Ya, dari 100 orang itu seminggu mungkin ada 10% they might thinking of selling. Atau mereka butuh service kamu. Jadi itu yang saya terapkan
sampai hari ini pun saya terapkan gitu. Satu minggu target saya itu mesti ketemu new contact itu sekitar 10 orang. Jadi sampai sekarang masih sampai maksudnya? Sekarang. Jadi di kantong saya bisnis kreatif setiap minggu pasti ada 10 biji. Dan saya terapkan. Saya build up number saya, build up terus numbersnya. Jadi kita lakukan itu setiap hari. Kalau udah 6 bulan aja kita look back, kita akan realize, wow banyak juga ya udah ketemu orang ya. Iya. Ya, dari orang-orang itu mungkin ada yang tertarik. kamu minta bantuan servis kamu. It's a numbers game gitu. Nih pemirsa sabar dulu sebentar ya. Masih mau nanya nih yang soal bagian susahnya. Karena kalau bagian yang gampangnya dan suksesnya enak dengernya. Nah karena banyak ya pasti ya yang mungkin tertarik gitu. Dan waktu tertarik kan ngelihatnya Ferry yang udah berhasil, ya enggak? Jadi kelihatannya enak semuanya. Nah, kembali lagi sedikit gitu ya ke waktu yang struggle-nya. Nah, itu kira-kira apa yang tetap mempertahankan? Apakah karena memang kerja di Kohl's, jadi ada penghasilan ya yang mensupport? Nah, kalau keluarga sendiri bagaimana itu ngelihat? Dari keluarga sih support sekali ya. Dari istri saya, dia juga support sekali. Dia tahu saya suka di real estate gitu. Jadi saya benar ya. Memang dari passionnya itu disupport ya. Betul. Jadi nggak pernah tuh mau sempet putus asa dan mau give up gitu, sempet nggak tuh dalam 5 sempet sih tahun? Namanya orang kan kita kerja terus kayak we hit the wall gitu. Kita keep hitting the wall. Ini kok kita apakah ini kerjaan bukan buat saya, selalu hit the wall, jalan buntu, pintunya ini ketutup. Kita coba semua pintu, semuanya ketutup semua gitu. Jadi tapi saya percaya kalau kita suka, kita have passion, kalau kita keep trying, you will see the light at the end of the tunnel. Nah karena sebetulnya kan channel ini kan saya buat juga kita mau membahas aspek kehidupan yang lebih luas. Dan satu hal bagaimana tuh waktu itu menjaga istilahnya semangat gitu ya, ketahanan mentalnya supaya maksudnya ketika door knocking ya nggak kan pasti banyak ya, asumsi saya pasti banyak nih yang nolak ya. Atau responnya negatif gitu kan banyak nih. Banyak gimana tuh caranya bounce back lagi gitu, maksudnya nggak baper gitu ya? Enggak sih. Makanya kalau kerja seperti relasi gitu, kamu door knocking seperti itu, kita hadapi stranger gitu ya. Mereka akan mungkin ada yang swearing ke kamu, ada yang bang the door, suruh kamu pergi, apa macam-macam gitu. Tapi intinya kita don't take it personally. Don't take it personally. Saya cuma anggap it's okay. Don't take it personally, itu part of your job. Kita kerja, kita do gitu. Lama-lama itu ngelatih mental kita gitu. Soalnya become a sales itu kita cope with the rejection. Ya, mungkin kita ketemu 10 orang, 9 orang akan say no ke kita. Cuma ada 1 orang yang oke deh. Gitu. Chance-nya kan besar sekali untuk ditolak ya. Dan itu sih semua saya rasa real estate itu balik lagi is a people business. Jadi kayak psikologi juga gitu. Jadi kalau saya ketok rumah orang, kamu kalau ofensif, orang di situ akan defensif. Betul. Jadi kita nggak boleh ketemu stranger langsung ofensif, mau jual gini-gini nggak bisa. Dia akan build up the defense wall gitu. Kita mesti cari angle gimana kita bisa lean on them gitu. Kita bisa lean on them ya dia bisa accept kita gitu. Jadi angle-nya aja sih kita ngadepin orang seperti apa. Tapi dari itu tapi ya perlu pengalaman gitu. You have to do it and then you learn from your mistake. Dan ada mentor nggak tuh waktu itu? Misalnya waktu itu ada sih, saya ke beberapa training gitu. Cuman training seperti itu kan kayak from the book ya. Pas kita turun ke lapangan berbeda gitu, berbeda. Jadi balik ke self learning sih sama pengalaman. Jadi kayak self evaluation ya jadinya. Betul, kayak saya kan udah ketok rumah kan banyak sekali gitu. Jadi kita belajar. Next time, saya nggak boleh ngomong ini nih. Next time I have to do this. Next time kita keep improving gitu. Dan modifikasi terus ya. Betul, kita modifikasi, kita adjust terus. Ini beda-beda kan, tiap orang kita ketemu orang beda-beda. Sifatnya beda-beda. Jadi kita mesti adjust. Yang penting ketahanan mentalnya itu harus kuat gitu ya. Dengan dukungan goal ya dari passion. Karena kalau udah passion kan istilahnya apapun bisa kita take ya, apapun bisa kita hadapi gitu. Kalau nggak ada passion, nggak ada goal gitu, mungkin susah ya, nggak ada pegangan maksudnya. Makanya saya bilang sama agent-agent baru, begitu kamu mulai, kamu pertama kali kamu mesti equip yourself dengan knowledge, knowledge sama skill. Begitu kamu ada knowledge dan skill mengenai property, it will build up your confidence. Begitu confidence kamu build up, kamu hadapin stranger, mentalnya lebih kuat. Daripada kamu nggak ada equip sama knowledge sama skill, begitu kena stranger, sama strangernya di push, kamu
feel defeated gitu. Iya. Ya, tapi kalau kita punya knowledge apa, kita bisa counter. Iya. Orang tahu kok, orang ngomong kamu, you know what you're doing. If they think you know what you're doing, they will talk to you. Iya. They'll talk to you. If they think you don't know what you're doing, they stop. Udah, iya. They stop. Dan salah satu knowledge-nya tuh maksudnya dengan mengenal daerah lokasi yang kayak kita local agent, saya selalu bilang local agent kayak saya sama tim saya, Kingswood, you have to know all the street. Iya. All the street. Itu udah basic lah. Iya. It's a must. Rumah per rumah betul, gitu. Itu udah benar-benar basic. Iya. Jadi begitu orang telepon kita, saya punya properti di jalan ini, kita tahu itu apa. Straight away, because it's in our area. Kita tahu itu apa. Iya. Jadi you have to know your area. It will build up the confidence gitu. Kalau kita know what we're doing, itu bisa build up confidence. Dan engagementnya juga mungkin lebih cepat ya. Betul. Karena orang ini tahu telepon pada orang yang tahu nih apa yang dia kerjakan ya. Iya betul. Kamu mesti tahu semua nama jalan di Kingswood, semua ada new listing apa, ada barang terjual apa, you have to know. Nah tuh Tia, satu tips ya bagi yang ingin melakukan bidang ini. Memang betul-betul tidak mudah, tetapi kalau dilengkapi dengan pengetahuan tentang daerah lokasi yang akan dikenalkan pada orang atau dijual atau disewakan, listingnya juga harus dihafal. Betul, makanya local agent kan they good at the suburb. Ya belum tentu mereka good di suburb lain. Because they master that itu, mereka tahu betul suburb itu, mereka benar-benar kuasain. Kita suruh ke suburb lain nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa fokus 3 suburb, is too much gitu. Kita fokus paling kayak saya paling 1-2 suburb. Kita tahu apa yang terjadi di 2 suburb ini, kita tahu. Ada barang baru apa, terjual apa, agent apa baru masuk, kita tahu semua barang. Tiap hari kita lihat market. Jadi harus aktif ya. Betul, kita harus aktif. Soalnya kita perlu informasi itu. Begitu kita nggak tahu kapan kita expect phone call dari penjual atau pembeli. Mungkin mereka telepon. Ferry, saya punya properti di jalan ABC. Nah kita tahu, oh itu ya yang ada satu baru masuk market loh, gini. It will build up your credibility. Dan juga mungkin sebagai agent Asia ya di waktu itu, salah satunya dan kemudian juga diremehkan ya seperti oleh orang-orang Baratnya. Nah bagaimana tuh kamu juga tetap confident di saat itu gitu dan tetap yakin? Karena itu kan cemooh atau diremehkan itu kan sesuatu yang juga cukup personal ya. Betul. Itu gimana tuh sampai saya bisa? Saya ngadepinnya sih waktu itu santai aja ya. Kita lihat orang underestimate gitu, it's okay gitu. Kita jalanin terus ya. Kita show ke mereka gitu, we can do it as well gitu. Sambil tetap terus ya ramah kepada mereka. Betul, mungkin ya. you always mesti tetap ramah sama orang lain. Even though mereka nggak say hi waktu itu sama saya, but I'll still say hi to them. Iya, nah efeknya mungkin di saat ini kali ya. Iya, jadi kadang-kadang kita agent-agent begitu kadang melihat orang kalau mereka nggak punya properti, it's not a good contact. Kalau bagi saya, everyone is a good contact. Everyone is a good contact. Because kita nggak tahu gitu kalau orang ini mungkin pada saat ini dia belum mau beli properti. One day mungkin dia akan beli properti. Dia akan ingat kita. Mungkin dia ada teman lagi cari properti atau mau jual properti. Mereka bisa refer ke kita. So it's a numbers game. Saya selalu bilang sama tim saya jangan fokus dapatin listing, fokus build up your numbers. Listing itu akan datang sendirinya. Nggak usah khawatir, listing itu orang akan suruh kita jual dengan sendirinya. Tapi numbersnya kita mesti build up. Ya tim saya sekarang saya targetin, tim saya ada asisten saya, satu orang kita set up seminggu mesti ketemu sekitar 70 orang. Satu minggu. Iya, kita set target seperti itu. Jadi orang. Bagaimana tuh? Siapa aja gitu. Terserah mau cari di mana gitu. Dia suka ke restoran, kenal siapa aja gitu, ajak ngomong siapa aja. Oh gitu. Jadi maksudnya you have to expose yourself. Iya, dengan berbagai ini ya, cara maksudnya. Dengan berbagai cara. Ya, masing-masing agent kan punya style-nya masing-masing. Gimana kamu mau expose kamu ke area ini terserah kamu. With your own style. Jadi tetap fokus di area yang spesifik gitu, supaya bisa master area ini. Terus kemudian tetap aktif mencari membuka hubungan kontak-kontak baru gitu ya. Nah, jadi
Nah, setelah sampai saat ini dan selamat ya, kan beberapa tahun dinobatkan number one ya. Iya, number one di area sini. Iya, number one di area sini. Jadi itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, ketika kita bicara soal market ya, kan tadi Ferry bilang di daerah yang spesifik ya, yang biasanya dijual, dibeli atau disewakan. Nah, kalau di daerah yang Ferry kuasai saat ini, gitu, bagaimana itu prospeknya? Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat, 2 minggu yang lalu auction berhasil, saya juga hadir pemirsa. Wah, sangat seru karena ternyata akhirnya terjual 300.000, lebih tinggi dari harga yang diharapkan oleh pembelinya. Selamat, itu listingnya Ferry. Iya, bagaimana tuh? Sekarang kalau saya lihat prospek lagi COVID begini, waktu saat COVID mulai hit Australia tahun lalu ya, bulan Maret ya, 2020. 3 bulan setelah Maret itu, wah itu nggak karuan. Soalnya kita nggak ada kepastian. Peraturan berubah terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada lockdown ini, lockdown. Jadi kita susah gitu, kita ganti, kita modus policy ini nggak bisa, mesti rubah lagi. Kita virtual video, virtual inspection, kita adaptasinya banyak banget gitu. Jadi 3 bulan pertama itu agak emang struggling. Cuman ke belakangnya itu toward end of the year itu properti bagus gitu, bagus, dan kita banyak transaksi. Dari Oktober tahun lalu sampai sekarang itu transaksinya luar biasa. Bisa kita yang datang ke open inspection kita itu bisa 3 kali lipat dari sebelum COVID. Oh ya? Iya, rame. Sekarang transaksinya banyak. Apalagi rumah. Rumah itu antara rumah yang bagus atau land value, dua rumah ini itu ramai sekali. Soalnya yang beli itu bukan orang buat, rata-rata yang beli itu buat orang buat tinggal, bukan buat invest. Kalau investor mereka mungkin susah nih, rental lagi susah kan, sekarang rental lagi susah gara-gara border ditutup apa. Jadi from investor point of view mereka nggak tertarik gitu, returnnya nggak ada, returnnya low. Dan buat investor itu is a numbers. Numbersnya sekian, saya offer kamu sekian. Biasanya owner nggak akan jual harga segitu. Jadi kita mesti rubah angle kita target ke owner occupier. Saya jual semua ke owner occupier. Tapi kalau kita mau jual ke owner occupier, propertinya kita mesti presentasinya mesti bagus, seperti properti ini kita bagusin semua. Jadi kita mau coba dia buat emotionally attached to the property. Begitu mereka emotionally attached, itu harga nomor 2. Biasa buat orang Asia, orang bule. Begitu mereka udah fell in love, itu harga nomor 2. Jadi kelihatan ke orang kalau mereka beli dengan, kalau saya bilangnya if you buying with the heart, it's different if you buying with the wallet. Iya, betul. Jadi kita mau main emosionalnya gitu. Iya. Kita sekarang sedang berada di lokasi properti yang sedang dipasarkan oleh Ferry dan sudah terjual berapa, lebih dari 50% ya? Iya, betul. Jadi ini memang kelihatannya sangat cozy, bagus. Nanti bisa dilihat fotonya. Dan kalau di daerah ini, di sini gitu ya, di daerah Kingsford ya berarti ya. Jadi jangkauannya kira-kira selebar apa tuh, atau sesempit apa jadinya maksudnya? Buat saya ya, kalau saya sih Kingsford, Kensington, Maroubra, Randwick, kadang-kadang ke City, udah itu paling jauh. Kalau saya ada orang mau jual di agak jauh, saya akan refer ke agent lain. Saya akan refer ke agent lain. Jadi tetap bisa dibantu ya lewat Ferry ya? Betul, tetap bisa bantu. Iya. Karena sebetulnya kan salah satu dari tujuan channel kami ini juga ingin memperkenalkan lebih dalam para profesional, ahli-ahli yang berhasil di Sydney dengan latar belakang Indonesia. Karena kita juga komunikasi lebih enak ya, terus kemudian juga mungkin kita lebih mengenal selera ya. Sehingga ketika ingin membeli suatu properti mungkin akan lebih mudah karena kriterianya sudah cukup familiar dengan kriterianya. Apakah begitu atau enggak juga? Iya, biasa sih orang-orang Indonesia mereka lebih suka deal sama orang Indonesia juga. Pertama dari bahasa, komunikasinya lebih enak gitu. Makanya saya kalau sama orang-orang Indo, I'm happy to help gitu. Apapun bisa saya bantu, akan saya bantu gitu. Iya. Jadi kalau ada yang butuh mau bantuan, properti, mau masalah loan,
anything gitu yang berhubungan sama properti, iya. Sampai kalau misalnya soal conveyancing-nya ya betul, kan, jadi saya bisa kontrak-kontraknya bisa dibantu ya. Iya, pasti. Ya, jadi kalau ada yang butuh bantuan silahkan menghubungi Pak Ferry di Ray White Kingsford. Senang saya bantu promosi juga. Iya. Jadi kembali lagi ke properti yang saat ini ya. Jadi 3 bulan setelah melewati masa sulit di tahun lalu, dari sejak itu sampai sekarang terus ya. Iya, saya kita ada adaptasi, kita pakai kita lakukan ini, lakukan itu gitu. Jadi kita nggak bisa berdiam diri gitu. Masa-masa COVID kita nggak bisa, we can't just accept the fact of it gitu kan. Kita mesti we have to do something. Iya. Dan memang akhirnya yang terjadi lebih dibandingkan sebelum COVID ya. Betul. Jadi lebih ramai daripada sebelum COVID. Jadi ada teknik-teknik khusus yang memang dilakukan selain melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu apakah tipikal karena memang kalau kondisi seperti ini kita coba menyesuaikan seperti ini, atau itu case per case sih. Lagi tuh? Case per case. Kadang-kadang kita sampai virtual video, kita banyak klien-klien yang pembeli dari Hong Kong, dari overseas. Tapi kita pakai virtual video. Mereka jadi maksudnya mereka lockdown nih, PR Australia, mereka berada di Hong Kong atau di mana, mereka nggak bisa datang. Mau datang, males gitu, quarantine 14 hari just to see property. Dia mereka mau kita video call. Kita ituin semuanya, segala macam. Kalau untuk orang lokalnya sendiri, ini masih banyak yang menjual ya? Iya, pembelinya juga banyak. Yang jualnya malah sedikit sekarang. Oh gitu. Makanya stoknya lebih limited sekarang. Stoknya limited, bayarnya banyak di luar situ. Oh gitu. Nah, bagi para pemilik properti, banyak loh pembelinya, calon pembelinya. Sekarang interest rate lagi murah. Sekarang term deposit bunganya lagi rendah banget. Jadi banyak orang yang kayak self-funded retiree, mereka nggak mau taruh uangnya di term deposit lagi. Mereka tarik, mereka beli properti. Even rentalnya agak drop, tapi it's better than term deposit gitu. Mereka beli properti, at least dapat properti dan dapat uang sewa. Banyak gitu ini seperti itu juga. Iya. Selain itu, apa lagi alasan penjualnya sekarang ini? Penjual macam-macam, ada yang punya kebutuhan downsize, ada yang upsize, relocation, atau anaknya pindah ke sekolah, gitu. Macam-macam sih. Ada juga yang seperti divorce gitu, ada yang kena yang efektif kena COVID begitu agak jarang saya jarang ketemu. Rata-rata yang ketemunya tuh yang sekarang ini downsize, upsize, relocation, atau anaknya mau pindah ke sekolah lain. Jadi mereka menjual untuk beli lagi ya sebenarnya alasannya. Iya, yang kasus kayak yang perceraian yang cerai gitu nggak banyak juga. Nggak banyak juga ya. Banyak juga ada disease estate, orang yang udah meninggal gitu diwarisin, jadi kita jual. Macam-macam. Iya. Nah, kalau untuk penjual, ada tips-tips khusus nggak? Misalnya kapan waktunya yang tepat atau apa yang harus mereka siapkan? Kalau buat penjual, saya saranin is the good time buat saya buat jual. The good time to sell is when you have no competition. Anytime is a good time to sell. Karena di waktu-waktu manapun buyer selalu ada. Yang paling bagus jual itu begitu kamu when you have less competition. Soalnya kalau kita jual pada saat orang lain juga jual, ramai begitu. Kalau buyer punya a lot of choices, kita susah gitu. Kita compete sama orang lain buat nge-push harganya susah. Ya, jadi terkait untuk mungkin ada tips yang bisa diberikan untuk penjual saat ini. Apakah beda mungkin dibandingkan masa-masa biasanya? Bikin bisa Sekarang pada saat ini is a good time to sell sih. Soalnya sekarang limited stock in the market dan bayarnya lumayan banyak. Soalnya bagi saya kan the good time to sell itu when you have no competition or less competition. Banyak orang bilang springtime is a good time to sell, but not really gitu. The springtime is a good time to banyak orang jual juga gitu. You're comparing with more seller. And when begitu buyer mereka punya choicesnya banyak, ya harganya akan benar-benar kompetitif gitu. Kecuali produk kamu itu benar-benar excel, benar unik dan berbeda dengan yang lainnya. Misalnya apa tuh bedanya? Kadang-kadang ada rumah yang
misalnya di daerah ini rata-rata tanah 400-500, tiba-tiba rumah ini ada 700 meter. Kamu nggak compete with anyone gitu. Kamu 700 meter dan rumah kamu bagus, ya you're not competing with anyone. Kalau kamu punya rumah-rumah seperti itu ya enak, kamu bisa taruh di springtime, begitu banyak yang jual juga nggak masalah. Banyak orang taruh di springtime itu soalnya springtime itu tamannya semua, backendnya semua kelihatan bagus buat presentation. Ujung-ujungnya itu semua ke presentasi. Semua orang tuh mau capture emosionalnya pembeli. Ya, jadi begitu kita jual properti pun kita pakai angle itu gitu. Kita pakai psikologi segala macam. Kayak inspection saya cuman setengah jam. The reason kita pakai setengah jam kita, we want to make sure everyone come within the half an hour window. Gitu. Jadi mereka datang, mereka bisa lihat orang-orang lain, mereka bisa feel competition. Begitu mereka feel competition, itu ada urgency to buy. Begitu mereka ada urgency to buy, ada fear of missing out. Begitu mereka udah di level fear of missing out, itu udah enak negonya. Ya, soalnya nggak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang, I give you the maximum price, nggak ada gitu. Dia mereka mesti membayar itu mesti di-push dari bawah pelan-pelan yang naik. Gitu. Secara nggak langsung ya kita create environment seperti itu. Jadi semakin tinggi sense of attachment-nya gitu ya. Emotionally kayaknya, aduh suka banget. Betul, jadi gitu. kita main emotional. Jadi tip-tip buat owner mau jual, kalau kamu orang mau jual, you have to be all out gitu, jangan setengah-setengah. Istilahnya kalau mau jual, misalnya kan advertising cost itu kan nggak murah. Jadi kalau kamu udah mau spend harga seperti advertising segala macam, you have to be realistic. Dan kita mesti all out gitu. Kita nggak mau nanti kalau kamu nggak mau all out, nanti kita pas sudah akhirnya itu kita nggak mau klien kita look back, oh I wish I did that before. I wish I tidy up my garden. I wish I do it, I will get a better price. Jadi kita nggak ada mau angan-angan seperti itu. Kita do everything all out, then this is the best we can do. Jadi kita nggak look back lagi. Dan yang do everything all out itu berarti saya ada timnya. Ferry dan tim dong ya, betul. Berarti ya. Jadi saya udah tahu nih market mereka style-nya mau seperti apa presentasi. Jadi kita siapin propertinya itu sesuai dengan kebutuhan market itu. Jadi ya mungkin karena pengalaman kamu juga ya, betul, jadi itu menambah value dari apa yang di layanannya. Karena kalau mungkin yang sedikit kurang pengalaman kan mungkin nggak ada bayangan buyernya seperti apa, keinginannya gitu ya. Jadi saya sudah ada tim dari painter, dari orang yang sewa furniture, orang gardener, landscaper, semuanya ada komplit. Orang carpet, timber floor, bahkan kitchen, bathroom saya juga ada. Jadi udah ada standarnya ya. Jadi orang tim saya udah tahu saya maunya seperti itu, saya tinggal jalanin, saya tinggal kasih quotation ke owner. Jadi kalau yang namanya all out itu disiapkan to the best possible gitu ya. Jadi sebelum kita jual nanti kita akan ada vendor meeting, kita sebutnya meeting. Sebelum kita masukin market, kita meeting nih. Oh, kita mesti siapin properti kamu, you have to do this. Kita prepare semua ini baru kita go on the market. Oh gitu. Nah, langkah selanjutnya nih soal harga gimana nih? Harga paling tricky ya? Betul, harga itu semua pembeli di luar situ they know the price. Mereka kadang-kadang they know better than the agent. Soalnya mereka tiap hari on the internet lihat market. Mereka udah tahu harga gitu. Jadi kita kalau mau taruh properti, pertama presentasi has to be good. Kedua itu harga. Harga itu yang bikin buyer datang. Itu that's the point, the key point gitu. Istilahnya kalau kita lagi hooknya, kalau kita lagi pergi mancing, fishing, itu kita lempar bait. Umpannya itu harga. Kita lempar harganya menarik ke market dan kita lihat bisa dapat berapa buyer. Oh gitu. Ya, kalau buyer lihat harganya menarik, didukung dengan foto-foto yang bagus, mereka akan datang. Mereka datang, suka atau nggak suka urusan belakangan. Yang penting mereka datang dulu. Oh gitu. Ya, kalau kita pasang harga terlalu tinggi, presentasi nggak bagus, kita nggak ada kesempatan buat ajak mereka datang kasih lihat propertinya. They just don't come. When they see the price, they just turn off. Mereka nggak akan datang. Jadi harga itu benar-benar krusial. Jadi agent yang pengalaman mereka tahu harga berapa yang cocok buat dilempar ke market. Kayak ownernya mesti realistic. You have to realistic. Be realistic when you want to sell. Dan juga sama dengan Ferry dan tim ya, realistik juga kan. Maksudnya kadang-kadang ada owner yang saya maunya 1, sekian M gitu kan misalnya. Kita tuh benar-benar upfront gitu. Kita di depan
kamu minta berapa? Oh harga kamu nggak realistik nih, terlalu optimistik, nggak akan susah nih, kamu spend advertising mahal loh, kamu masih mau jalan, tetap masih mau jalan, kita sih jalan aja gitu. Tapi kita udah kasih advice seperti itu. Jadi kita selalu kasih ke klien worst figure. Oh gitu. We always, this is your worst figure. Jadi worst come to worst, properti kamu nilai sekian. The best scenario kita nggak tahu, makanya kita taruh on the market. Kita coba dapetin as much as we can gitu. Banyak agent yang terbalik, mereka kasih harga yang iming-iming buat ownernya happy, dapat bisnisnya, nanti baru di conditionin harganya turun gitu. Nah itu tuh saya punya pengalaman buruk tuh yang seperti itu. Banyak agent mereka kita sebutnya itu buy listing. Mereka beli listingan kita, beli listingan kliennya dengan harga. Kamu minta harga berapapun akan dipenuhi sama agent itu. Betul, tapi 1-2 minggu kemudian mereka mulai kembali ke saya dan bilang bisa nggak diturunin, nggak ada respon. At the end of the day itu bukan agent yang beli properti. Tugas agent itu bukan nentuin harga sebenarnya. Tugas saya itu sebenarnya buat ngumpulin sebanyak mungkin pembeli buat datang, buat create competition, buat nge-push harganya. Oh gitu. Saya yang beli propertinya. Tugas makanya kita juga bukan professional valuer. Ya, kita cuma bisa kasih fact, oh ini lo saya pernah kejual sekian, recent sales-nya ini. Harga kamu mungkin within that vicinity gitu. Iya. Jadi saya selalu bilang sama klien saya, that's the worst figure, but the good case-nya kita nggak tahu. Kayak jual yang tadi Grace mention, itu saya bilang sama ownernya cuma 1819 sold for 2.1. Kita nggak tahu bisa sampai 2.1. Iya. Jadi sebenarnya kalau boleh nanya ya, ada faktor luck-nya juga atau enggak sih sebenarnya? Kalau luck untuk penjual gitu loh. Ini everyone create their own luck gitu ya. Dari ownernya mungkin dia juga, but with the effort juga gitu. Dari effort ownernya, presentasi segala macem. Ya faktor luck itu ya ada sih. Saya nggak mungkiri itu ada faktor lucknya. Cuman kan luck orang-orang kan kita nggak tahu. Iya. Tapi yang penting kan persiapannya ya. Betul. Persiapannya mesti matang. Sebelum kita tahu the market, kita mesti make sure we have done all the best. Jadi nggak ada look back lagi. Nggak ada I wish I do that. Nggak ada seperti itu. So we done our best. This is the outcome. Udah gitu. We done our best. Ada nggak tuh, pernah nggak kejadian ada yang pull out, nggak jadi gitu? Nggak jadi jual? Jarang sih. Karena dari awal ya. Iya betul. Diskusinya jadi udah matang. Sellernya saya makanya kalau panggil saya ke rumah, Ferry coba jual properti ini dong. Saya selalu nanya kenapa kamu mau jual. Saya pengen tahu motivasinya apa. Kalau motivasinya saya mesti downsize, upsize, berarti motivasinya untuk jual itu lumayan tinggi. Dan kita lebih enak kerjanya gitu. Saya bisa all out sama tim saya, put all our effort to get you the best price. Tapi kalau ada ketemu owner kadang-kadang yang profit motivation, propertinya 1 million, dia minta 1,5 million. Jadi kita bilang sama mereka, angka kamu nggak reasonable, kamu dapat angka segitu based on apa gitu. Jadi kita ngomong seperti itu dulu. Jadi nanti tim saya nggak disalahin gitu, kamu nggak bisa jual gini. Jadi kita ngomong pahitnya dulu. Jadi sebagai agent juga kuncinya adalah jujur. All out, jujur dan all out ya. Betul. Jujur itu being honest is very important. Setuju sih. Harga itu. Soalnya saya yakin rata-rata owner itu mereka tahu harga properti mereka berapa. Mestinya mereka tahu. Cuman mungkin ada yang mau ngetes Betul, gitu ada yang mau ya. ngetes agent coba. Ada yang Terus mungkin sambil milih-milih juga ya, mana ada nih yang kasih harga kita. Dia tahu propertinya sekian, dia kasih kita harga tinggi buat kasih pressure ke agent. Bisa juga. Betul. Jadi trik owner juga punya strategi dia sendiri juga buat dapetin best price. Nah, makanya kita duduk bareng, pakai strategi kamu apa, strategi saya ini, kita gabungin semua. Jadi untuk owner penjual, kalau bagaimana caranya memilih ya agent yang istilahnya pasti bisa memenuhi harapan lah gitu barangkali ya. Jadi selain misalnya di awal meeting di depan ya, sama-sama open ya, nggak sama-sama jujur alasannya kenapa gitu, dan kemudian kan di saat itu biasa owner mungkin panggil beberapa agent. Betul, gitu kan. Kadang-kadang owner panggil minimum 3 agent. Biasa saya kalau datang appointment, ownernya akan ada yang bilang, saya udah panggil 3 loh. Saya bilang it's okay gitu. Kalau saya dari kamu juga saya panggil 3. Saya tanya agentnya siapa aja, biasanya dia sebutin si A, si B, si C. Saya bilang sama dia terus terang, you pick all the good agent.
But at the end of the day, kamu mesti pilih yang kamu feel most comfortable sama yang mana. Yes. Soalnya at the end of the day, kamu teamwork. Ini semua teamwork. Kamu comfortable sama saya, sama dia, atau sama dia. Up to you. What you call all the good agent. Karena kan banyak juga ya agent orang Indonesia di sini ya. Betul. Jadi saya nggak ngelihat agent lain itu sebagai benar-benar kompetitor atau threat gitu. Soalnya masing-masing kan punya style masing-masing, specialty-nya masing-masing beda. Iya, jadi itu tips untuk para pemilik properti yang ingin menjual propertinya, karena saat ini situasi masih ini ya, banyak peminatnya dengan mungkin properti yang terbatas. Dan seperti tadi Ferry juga sampaikan bahwa sebetulnya tidak ada perfect moment gitu kan, kapan aja bisa jual. Malah mungkin di saat tidak ramai, kompetisi juga lebih rendah gitu ya. Dan yang penting untuk menjual itu adalah memiliki motivasi yang tepat ya. Karena kalau motivasinya sudah tepat, terus kemudian dibarengi dengan komitmen dari agent, outcome-nya akan bagus. Akan bagus sekali dan lebih mudah ya, sama-sama kerjasamanya juga. Iya. Jadi pemirsa, pada hari ini kita sudah membahas terutama terkait dengan tips-tips bagi para penjual yang masih ingin masuk di dalam suasana yang masih sangat panas saat ini untuk menjual properti. Ferry, terima kasih atas waktunya dan terutama atas sharingnya yang luar biasa. Jadi pemirsa semoga juga mendapatkan makna dari sharing Ferry hari ini, mengenal Ferry lebih lanjut juga jika ingin suatu hari dibantu untuk menjual ya, atau membeli atau menyewa properti. Dan untuk di daerah luar Kingsworth, Ferry juga tetap bisa bantu dengan menghubungkan rekan-rekan lokal agent di daerah manapun. Sekali lagi terima kasih waktunya. Ya, dan terima kasih pemirsa yang sudah menonton sampai habis. Kalau bisa like kalau memang suka, jadi itu akan menyemangati kita untuk terus berbagi juga. Ya, sampai jumpa di segmen selanjutnya.